Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas topik-topik yang menarik ya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas cara dapat dividen setiap bulan atau hampir setiap bulan di tahun 2026. Jadi di sini gue bakalan kasih tahu kalian strategi untuk teman-teman bisa dapat dividen, dapat passive income setiap bulan atau hampir setiap bulan mulai dari tahun 2026 ya. Jadi buat teman-teman investor yang pengen ngebangun sumber passive income rutin, kalian tonton video ini sampai habis. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas ya cara dapat dividen setiap bulan atau hampir setiap bulan di tahun 2026. Jadi teman-teman investor yang pengen ngebangun sumber passive income ya, kalian investor yang pengen dapat dividen rutin hampir setiap bulan, kalian tonton video ini ya, karena di sini gue akan kasih kalian guidance gimana caranya bangun portofolio untuk dapat dividen, dapat passive income itu hampir setiap bulan di tahun 2026. Dan ini tentunya bisa ngebantuin investasi kalian karena dengan kalian dapat passive income rutin hampir setiap bulan, passive income-nya itu, dividennya itu, teman-teman bisa langsung puterin lagi ke saham supaya menciptakan efek compounding gitu ya. Dan dari situ efek compoundingnya bisa makin besar gitu ya. Nah, kita pertama-tama itu bakalan lihat dulu ya untuk kalender dividen. Nah, ini penting banget teman-teman ya untuk kita perhatiin dulu. Jadi ini adalah kalender emiten-emiten high dividend ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini adalah emiten-emiten yang dari kinerja bisnis itu udah gua seleksi. Ini kinerja bisnisnya bagus-bagus teman-teman ya. Udah gua seleksiin emiten-emitennya ya. Dari bulan Januari sampai bulan Desember ya, saham-saham apa aja yang bagi dividen ya. Dari bulan Januari itu ada IPCM, ada BBRI, ADRO, Februari ada Ashmore, ada Amor ya. Untuk bulan Maret, nah bulan Maret ini biasanya yang bagi dividen di bulan Maret itu saham perbankan besar. Nah, tapi belakangan saham perbankan besar itu geser ke bulan April gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk bulan Maret itu nggak ada yang bagi dividen. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nemu nih ada saham, ada emiten yang bagi dividen di bulan Maret, komen, oke? Nah, di bulan April itu saham perbankan besar ditambah ITMG ya, dan setahu gue NISP juga di bulan April ya, OCBC NISP. Terus bulan Mei sama Juni, nah teman-teman perhatiin nih, Mei sama Juni ini banyak banget teman-teman ya. Ada UNTR, Astra, BNGA, BJTM, BJBR. Di bulan Juni ada PTBA, SPTO, Bayu, ADRO, Pancabudi, MSTI. Ya, di bulan Juli juga lumayan banyak, ada IPCC, IPCM, Toto Demas. Agustus ada SMSM, Akra sama Mark. September itu ada SMSM. Oktober itu ada UNTR, Astra dan Auto, grupnya Astra. Ya, November itu ada AADI, Mark, SMSM, ITMG sama Amor, ya, dan di bulan Desember ada SPTO, Toto, IPCC sama Demas. Jadi kalendernya seperti ini. Ya, teman-teman bisa perhatiin kalender ini, teman-teman bisa screenshot, bisa catat kalender ini untuk teman-teman yang pengen bangun portofolio untuk dapat dividen hampir setiap bulan, teman-teman bisa catat kalender ini dan teman-teman bisa cek lagi nih, ya, saham-saham yang kalian punya itu bagi dividen di bulan apa, dan teman-teman bisa pakai ini untuk nyusun portofolio dividen per bulan gitu ya. Nah, tentunya ada benefit teman-teman ya ketika kita investasi di saham-saham yang bagi dividen dan kita susun portofolio kita supaya bisa dapat dividen hampir setiap bulan, itu ada benefitnya ya. Jadi ketika kita terima dividen, misalnya sekarang di bulan April kita terima dividen nih dari saham Big Banks misalnya ya. Nah, dividen dari saham Big Banks itu kan kita bisa investasiin lagi ke saham-saham lain yang bagi dividen di bulan-bulan berikutnya, misalnya di bulan Mei atau bulan Juni. Contoh misalnya dividen dari saham Big Bang, kita beliin saham, misalnya saham Astra yang bagi dividen itu nanti di bulan Mei atau di awal Juni ya. Nah, nanti ketika kita beli saham Astra, hasil dari dividen saham Big Bang, nah pas Astra itu bagi dividen, kan kita dapat dividen Astra itu jadinya makin gede gitu ya. Nah, dividen dari Astra yang makin gede ini nanti kita investasiin lagi ke saham-saham yang bagi dividen di bulan-bulan berikutnya. Misalnya contoh, kita beliin saham apa ya, Toto misalnya, Toto di bulan Juli sama SMSM di bulan Agustus gitu ya. Nah, nanti kan dividen dari Toto sama dividen dari SMSM ya, ketika kita udah nambah lotnya itu kan jadinya makin gede juga. Nah, teman-teman ngelakuin kayak gitu terus teman-teman. Nanti itu bakalan menciptakan efek compounding yang makin lama makin besar. Efek bola saljunya itu makin lama makin besar. Gitu ya. Jadi dengan kita menciptakan efek compounding yang lebih banyak,
itu sebenarnya bisa mempengaruhi return kita dalam jangka panjang. Itu bisa bantu untuk memperbesar return kita dalam jangka panjang, teman-teman. Gitu ya. Jadi, dengan kita pakai strategi dividen investing, dapat dividen hampir setiap bulan, sebenarnya kita ngebantu efek compounding itu supaya makin besar. Jadi, ada pengaruhnya, teman-teman. Gitu ya, ada pengaruhnya. Oke? Nah, itu adalah kalendernya. Nah, teman-teman bisa catat kalender ini untuk kalian susun portofolio investasi kalian. Oke? Nah, sekarang gue bakalan bahas gimana strateginya, gimana mindsetnya untuk kita investasi di saham-saham dividen dan kita dapat dividen itu hampir setiap bulan. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita ngebangun portofolio dividen investing per bulan, mindset kita itu haruslah kita ngebangun sebuah holding company atau kerajaan bisnis dalam jangka panjang. Ya, jadi ini penting banget teman-teman ya. Ketika kita nyusun portofolio kita, anggaplah portofolio kita itu kayak sebuah holding company atau sebuah kerajaan bisnis. Ya, jadi kita bangun holding company kita bangun kerajaan bisnis kita bangun tanda kutip itu konglomerasi kita sendiri, versi mini gitu ya, kita bangun untuk kita bisa dapat passive income, dapat dividen hampir setiap bulan. Jadi mindsetnya itu adalah kita ngebangun sebuah holding company atau kerajaan bisnis dalam jangka panjang. Ya, jadi fokusnya jangka panjang, bukan untuk minggu depan, bukan untuk bulan depan, bukan untuk setahun, 2 tahun, tapi untuk jangka panjang. Untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sampai kalian warisin ke anak cucu, itu bisa kayak gitu. Ya, jadi kita mindsetnya kayak gitu, jangka panjang. Nah, kita penting banget untuk start small, teman-teman. Jadi jangan langsung berpikir bahwa returnnya akan gede. Enggak, start small dulu. Ya, teman-teman bisa mulai dari saham-saham misalnya kayak perbankan blue chip. Gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari situ. Buat teman-teman yang beginner, teman-teman yang baru mau mulai investasi, teman-teman mungkin bisa mulai dari saham-saham perbankan. Gitu ya, misalnya. Nah, terus dari situ, teman-teman lakuin ekspansi investasi secara bertahap dari dividen yang diterima. Ya, misalnya teman-teman invest di saham perbankan besar, terus dividen yang kalian terima, itu dipakai buat investasi lagi ke saham lain. Ya, jadi dividennya itu dipakai buat ekspansi investasi ke saham-saham di sektor lain. Misalnya, contohnya saham-saham di sektor energi, sektor tambang. Ya, itu kan ibaratnya kita ekspansi bisnis ya. Kita jadi pemilik saham perbankan. Ya, kita jadi pemilik saham perbankan, kita terima dividen. Nah, dividennya, keuntungan dividen itu kita pakai untuk ekspansi investasi. Ya, jadi kita ibaratnya kita ekspansi nih, holding company kita ekspansi ke saham-saham sektor lain. Kita beli deh tuh saham-saham di sektor energi. Kita beli saham-saham di sektor tambang. Jadi kita yang tadinya jadi pemilik emiten bank, sekarang kita jadi pemilik emiten bank dan juga emiten energi atau tambang. Gitu ya. Jadi mindsetnya itu adalah ekspansi bisnis. Ya. Nah, nanti setelah kita dapat dividen dari saham bank sama saham tambang, saham energi, nah dividennya dari saham bank sama tambang itu dipakai lagi buat ekspansi ke sektor lain. Jadi kita ekspansi investasi lagi ke sektor lain, contohnya kayak manufaktur, ya, infrastruktur, otomotif, gitu ya. Jadi kita ekspansi terus. Ya, jadi dari dividen yang kita terima, kita pakai buat ekspansi. Jadi kita ngebangun kerajaan bisnis. Mindsetnya, strateginya kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi bukan untuk untung dalam jangka pendek, bukan. Tapi dividen yang kita dapat hampir setiap bulan itu, passive income itu, cash flow-nya itu, kita pakai untuk ekspansi. Gitu ya. Jadi, kayak gitu teman-teman strateginya. Nah, kalau kita bicara tentang dividen, tentunya kita juga perlu untuk bahas tentang ex-date dividen, dimana ketika ex-date dividen itu sahamnya turun biasanya. Ya, tergantung dari dividen yield-nya. Kalau dividen yield-nya 8%, sahamnya bisa turun 8%. Nah, perlu nggak sih kita khawatir soal itu? Jawabannya adalah nggak perlu. Kenapa? Karena gini, ketika saham itu turun, misalnya sahamnya turun 8%, ya, itu adalah kesempatan untuk nambah sahamnya, teman-teman, di harga yang lebih murah. Jadi, mindsetnya itu jangan menghindari ex-date. Oh, gimana nanti kalau turun pas ex-date? Enggak, kita nggak menghindari itu. Malahan gini, ex-date itu dipakai untuk jadi kesempatan untuk nambah sahamnya. Jadi kita tenang aja. Ketika ex-date itu kita santai aja. Maka ex-date itu kita senang. Karena dengan masuk ke tanggal ex-date, itu kesempatan untuk nambah sahamnya di harga yang lebih murah. Gitu ya. Jadi kita nggak takut sama ex-date. Maka kita senang sama ex-date. Gitu ya. Jadi mindsetnya seperti itu. Bukan untuk menghindari ex-date, bukan untuk jadi dividend hunter, tapi untuk jadi dividend investor jangka panjang. Gitu ya. Sekali lagi gue bilang nih, bukan untuk jadi dividend hunter,
tapi jadi long term dividend investor. Gitu ya. Dimana dari dividen itu kita ngebangun kerajaan bisnis dalam jangka panjang, ya kita ngebangun sebuah tanda kutip holding company. Karena kan yang namanya saham itu kan balik lagi, itu adalah kepemilikan bisnis. Jadi anggaplah portofolio investasi kita itu adalah sebuah holding company, sebuah bisnis yang kita punya. Gitu ya. Jadi mindsetnya adalah bangun bisnis. Gitu ya. Nah, bicara soal exit strategi sebenarnya kalau kita bicara soal kapan jual sahamnya, kalau untuk dividen per bulan itu bagusnya adalah hold forever. Jadi kita bangun sebuah portofolio dan kita hold sampai selama-lamanya aja. Karena si portofolionya itu kan akan kasih kita cash flow. Cash flow yang terus-menerus rutin gitu ya. Hampir setiap bulan dapat cash flow, dapat dividen. Ya jadi sebenarnya periode yang paling enak untuk nge-hold sahamnya itu adalah ya hold forever. Ya, tidak ada periode holdingnya. Gitu ya. Tidak ada holding period. Tapi kita hold jangka panjang sampai selama-lamanya. Nah, tapi kan nggak semua orang mau hold selamanya gitu ya. Gua paham. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya kita mau nyusun exit strategi, ya, caranya tuh gini. Kalau misalnya teman-teman pengen exit, ya, kalian exitnya itu setelah bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu berapa lama? Ya minimal 5-10 tahun lah, itu minimal. Gitu ya, setelah bertahun-tahun kalian udah dapat dividen yang gede, ya, atau mungkin capital gain-nya udah terlalu besar, misalnya dalam waktu singkat teman-teman udah bisa dapat capital gain ternyata sampai ratusan persen gitu ya. Ya itu bisa teman-teman pertimbangin untuk exit strategi, kalian keluar sebagian. Ya, jadi kayak gitu cara nyusun exit strateginya. Ya, jadi pada dasarnya by default exit strateginya itu adalah tidak ada exitnya, hold forever. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen exit, caranya itu adalah ya teman-teman pertama hold jangka panjang 5-10 tahun minimal, ya. Terus teman-teman cek juga capital gain-nya. Kalau memang udah terlalu besar, ya misalnya dalam waktu ya cuman 2-3 tahun udah bisa dapat keuntungan beggar misalnya, ya teman-teman bisa pertimbangin untuk exit strategi, kalian take profit sebagian dulu. Gitu ya. Jadi supaya teman-teman tetap bisa dapat dividen dari sahamnya. Ya kalian take profit sebagian. Terus kalau misalnya teman-teman ketemu nih ada saham yang bagus, yang harganya murah, yang dividennya gede juga, ya hasil penjualan tadi, hasil take profit tadi teman-teman pakai untuk beli saham yang lain. Gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman yang mindset dan strateginya. Ini untuk jangka panjang, bukan untuk mingguan, bukan untuk bulanan, bukan untuk harian, bukan untuk 1-2 tahun gitu ya. Tapi ini untuk bertahun-tahun, untuk setidaknya ya 5 tahun sampai 10 tahun. Itu bisa dibilang minimum gitu ya. Minimum. Jadi kalian itu ngebangun sumber cash flow yang terus-menerus kasih kalian cash flow. Terus-menerus kasih kalian passive income. Ya, mindsetnya itu, strateginya itu adalah ngebangun mesin uang pasif. Mesin passive income dalam jangka panjang. Gitu ya, teman-teman bangun sebuah konglomerasi tanda kutip gitu ya, kalian bangun sebuah holding company ya, kalian hold jangka panjang, ketika dapat dividen kalian pakai untuk ekspansi investasi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pengen juga gitu ya investasi di saham-saham Amerika misalnya, nah kan dividennya kan bisa juga teman-teman pakai untuk beli saham-saham Amerika, atau teman-teman dari dividen itu teman-teman bisa beliin S&P 500 misalnya, itu kan juga bisa gitu ya. Jadi strateginya seperti itu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian tentang saham. Cara untuk dapetinnya, teman-teman langsung aja masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Ya, nah teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah benefitnya. Cara joinnya, teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, setelah teman-teman gabung, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian multiple playlist, di situ akan ada playlist-playlist yang isinya itu adalah benefit untuk teman-teman member. Ya, mulai dari stock pick, e-course investasi, ya pelajaran cara pakai AI, deep analysis dari saham-saham, ya terus juga ada tutorial untuk join ke grupnya, dan juga ada artikel khusus member. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Langsung terakhir, ada beberapa hal yang mesti kita perhatiin ketika kita mau pakai strategi dividend investing per bulan atau monthly dividend investing. Nah, jadi strategi ini itu punya satu kelemahan, yaitu potensi capital gain-nya itu kecil.
Kenapa kayak gitu? Karena sebagian besar emiten-emiten yang bagus untuk dividen investing, yaitu sebagian besar kalau teman-teman perhatiin, itu ada emiten-emiten yang cyclical, contohnya kayak tambang batu bara, kayak kapal gitu ya. Ada juga yang slow growing company, gitu ya. Jadi ada emiten-emiten yang cyclical, ada juga yang slow growing company. Jadi ini tuh emiten-emiten yang pertumbuhan bisnisnya tuh lambat gitu ya. Jadi potensi capital gain-nya pun juga nggak seberapa. Gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang harga sahamnya di situ-situ aja. Ya, dividennya gede tapi harga sahamnya di situ-situ aja, dan ada juga yang dividennya gede tapi dia bisnisnya tuh cyclical. Jadi ya naik turun aja gitu. Jadi potensi capital gain-nya itu yang nggak seberapa, agak kurang memang potensi capital gain dari strategi dividen investing per bulan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, portofolio dividen investing per bulan, kalau teman-teman perhatiin, itu modelnya supermarket, teman-teman. Ya, jadi portofolionya itu isinya banyak saham, terdiversifikasi. Ya, jadi dengan kayak gitu, kalaupun ada saham yang misalnya naiknya sampai 100%, sampai beggar gitu ya, efeknya itu ke portofolio kita secara overall itu nggak seberapa. Gitu ya, jadi itu adalah kelemahan dari strategi dividen investing per bulan. Nah, kalau teman-teman pengen menutupi kelemahan dari capital gain-nya itu, ya, di mana strategi ini capital gain-nya kecil, kalau teman-teman mau menutupi kelemahan itu, ya, caranya itu adalah teman-teman pertimbangin untuk pakai sebagian dari dividennya, itu kalian buka lagi portofolio di sekuritas baru. Nah, portofolio di sekuritas baru itu kalian jadiin portofolio untuk trading jangka pendek. Gitu ya, jadi kalian bangun lagi portofolio baru yang khusus untuk trading jangka pendek. Ya, teman-teman bisa pakai analisa macam-macam, technical, bandarmologi, foreign flow, bid offer, terserah kalian. Gitu ya. Jadi pakai strategi hybrid gitu ya. Ada dividen investing per bulan, ada trading jangka pendek. Ya, jadi itu bisa ngebantu untuk capital gain-nya. Gitu ya. Dan kalau bicara tentang emiten-emiten yang bagus untuk dividen investing per bulan, ya, menurut gue gini teman-teman ya, gue mau bilang kayak gini. Hanya karena kita lagi melengkapi kalender, bukan berarti kita melupakan untuk cari emiten yang bagus. Gitu ya, jangan sampai hanya karena kita mau melengkapi kalender dividen, kita jadinya beli emiten-emiten yang dividennya gede tapi bisnisnya kurang bagus. Jangan sampai. Tetap kita cari emiten yang bagus. Ya, bisnisnya punya cash, punya aset liquid yang besar, utangnya minim, generate cash flow, valuasinya murah, yang mana valuasi murah itu bisa memperbesar dividen yield, gitu ya. Dan kita juga cari bisnis yang memang ada potensi pertumbuhan untuk kedepannya. Nah, untuk cari tahu bisnis yang ada potensi pertumbuhan atau enggak, teman-teman mesti pelajarin bisnisnya. Ya, buka website perusahaannya, pelajari model bisnis, pelajari prospek, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi overall ini teman-teman ya, strategi dividen investing per bulan. Ya, memang teman-teman bisa dapat cash flow rutin, dapat passive income rutin setiap 1-2 bulan, ya. Tapi teman-teman juga mesti perhatiin hal ini. Oke, so itu dia ya. Gimana caranya dapat dividen setiap bulan atau hampir setiap bulan di tahun 2026. Harapannya ini bisa ngebantu kalian untuk nyusun portofolio kalian supaya teman-teman bisa dapat cash flow, bisa dapat passive income rutin hampir setiap bulannya mulai dari tahun 2026. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, teman-teman bisa scan QR yang ada di bawah ya untuk kasih support ke Todopedia supaya Todopedia ke depannya bisa makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.